dalam lanskap persaingan global kendaraan listrik, nama BYD semakin mengemuka. Perusahaan ini bukan pemain baru loh, mendapat perhatian luas setelah menyalip Tesla dalam penjualan mobil listrik global. BYD sendiri merupakan singkatan dari Building Your Dream, perusahaan teknologi otomotif yang didirikan pada tahun 1995 di Shenzhen, Tiongkok. Awalnya, BYD memproduksi baterai isi ulang dan berkembang pesat hingga merambah industri otomotif pada tahun 2000-an. BYD menjadi simbol keberhasilan industri kendaraan listrik asal Asia yang mendunia. BYD adalah perusahaan asal Tiongkok yang kini menjadi simbol inovasi dalam industri mobil listrik dunia. Dikenal karena strategi integrasi vertikalnya yang kuat, mulai dari produksi baterai hingga kendaraan utuh, BYD mampu mengendalikan kualitas, biaya, dan industri dengan lebih efisien dibandingkan banyak kompetitornya. Keunggulan geografis BYD di pasar Tiongkok ditambah dukungan pemerintah terhadap kendaraan ramah lingkungan telah memberi BYD pijakan yang sangat solid untuk berekspansi secara global. Pendiri BYD adalah Wang Chuanfu, seorang insinyur kimia dengan latar belakang sederhana yang sukses membangun BYD dari nol. Dikenal sebagai sosok visioner dalam dunia teknologi dan bisnis. Latar belakang kehidupan awalnya pun dari Wang Chuanfu yang lahir dalam keluarga petani miskin di daerah pedesaan Tiongkok. Ia menjadi yatim piatu sejak usia remaja dan dibesarkan oleh kakak laki-lakinya. Ia dikenal sebagai siswa unggulan dalam bidang sains dan teknologi. Wang bekerja sebagai peneliti di Beijing. Di usia 29 tahun, ia memutuskan keluar dan mendirikan perusahaan sendiri, BYD atau Build Your Dream. Pada tahun 2003, Wang mengarahkan BYD masuk ke industri otomotif dengan mengakuisisi Kim Chuan Automobile Company. Investasi BYD dalam teknologi baterai, motor listrik, dan semikonduktor membuahkan hasil. Wang juga memimpin BYD dalam mengembangkan kendaraan listrik murni atau plug-in hybrid dan sistem energi terbarunya. Nama Wang Chuanfu mendapat sorotan internasional setelah Warren Buffett memberikan 10% saham BYD pada tahun 2008 melalui Mid America Energy menyebut Wang sebagai Thomas Edison masa kini karena perpaduan antara sains dan bisnis yang ia tunjukkan. Di bawah arahannya, BYD bukan hanya menjadi raksasa otomotif, tetapi juga simbol transisi energi bersih dunia. Di bawah kepemimpinannya juga, BYD fokus pada pengembangan energi bersih, efisiensi produksi, serta ekspansi berkelanjutan. Dalam hal produk, BYD memiliki jajaran kendaraan yang luas dan bervariasi. Untuk kendaraan penumpang, BYD menawarkan model seperti BYD Dolphin atau 3, BYD Han EV, Tang SUV, dan CLV. Di luar itu, BYD juga memproduksi bus listrik, truk komersial listrik, serta kereta otonom seperti Skyrail dan SkyShuttle. Di tahun 2025 ini, BYD memperkenalkan berbagai produk terbaru seperti BYD Seal, UDMI, atau mobil plug-in hybrid, model Scion SUV, atau SUV futuristik, hingga BYD Shark yang menyasar pasar Amerika Latin dan Asia Tenggara. Teman-teman tahu nggak, keunggulan BYD saat ini tidak hanya terletak pada keberagaman produknya, tetapi juga pada penguasaan teknologi baterai, biaya produksi yang efisien, dan penetralisasi pasar yang agresif. BYD juga unggul dalam pengembangan sistem pengisian daya cepat dan teknologi hybrid. Di saat Tesla mulai menghadapi tantangan, termasuk sentimen negatif terhadap CEO Elon Musk di Eropa dan Amerika, BYD justru berhasil mengambil celah untuk memperkuat posisi globalnya. Keberhasilan ini
Terlihat dari data penjualan terbaru, pada kuartal pertama tahun 2025, BYD mengirimkan 416.388 unit mobil listrik yang melampaui Tesla yang hanya menjual 336.681 unit. Ini menandakan keberhasilan BYD menaklukkan Tesla selama 2 kuartal berturut-turut. Setelah sebelumnya unggul pada kuartal keempat tahun 2024 dengan 595.413 unit berbanding 495.570 unit dari Tesla. Meski dalam keseluruhan tahun 2024 Tesla masih sedikit unggul, tren menunjukkan dominasi BYD di tahun 2025. Menurut laporan dari Counterpoint Research, BYD diproyeksikan akan menjadi merek mobil listrik baterai nomor 1 di dunia pada tahun 2025 dengan pangsa pasar global mencapai 15,7%. Penurunan performa Tesla akibat berbagai kontroversi ditambah keunggulan strategi BYD di pasar Asia dan pasar negara berkembang memberi peluang emas bagi BYD untuk benar-benar mendominasi panggung otomotif dunia. BYD tidak hanya penantang Tesla, ia adalah pemimpin baru dalam revolusi kendaraan listrik global. Dengan strategi bisnis yang matang, produk yang beragam, serta respon cepat terhadap tren konsumen, BYD sedang menuliskan babak baru dalam sejarah industri otomotif dunia. Sekaligus memperkuat posisi Tiongkok sebagai kekuatan besar dalam teknologi hijau. Aku mau sedikit bahas tentang strategi unik BYD. Yang pertama itu ada integrasi vertikal total, atau BYD memproduksi sendiri komponen inti seperti baterai, motor, hingga semikonduktor mobilnya. Yang kedua, diversifikasi produk. Tidak hanya menjual mobil pribadi, tapi juga bus, forklift, monorail, dan sistem energi. Yang ketiga, pasar berkembang. Pasar berkembang juga termasuk strategi unik BYD. Fokus penetrasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Thailand, Brazil, dan Afrika. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.